Setelah lewatin jembatan bambu, masuk pinus kan, hutan pinus, naik sedikit. Nah, itu udah hutan pinus tuh. Jalan, kira-kira sampai 20 menit gue nggak ketemu nih tempat gue nyari tempat gue naruh kayu. Si Darus ini udah, wah nyasar nih kita, nyasar, lu balik warung. Dia diem ya sambil ngeliat ke satu titik. Gue penasaran kan, gue senter. Kan tadi dia yang jatuh, ya melongo. Begitu senter begitu senter itu mengarah ke satu titik ya, terus kelihatan sesuatu, gantian gue yang jatuh duduk, gue jatuh lagi, gue diem, ini senter kelepas kan, senter kelepas, gue diem, terus gue mau diri jatuh lagi, gue mau diri, sama si Darus juga kayak gitu, diri jatuh lagi, terus akhirnya gue bisa diri, tapi celana gue dipegangin kan. Begitu gue mau lari, ditarik sama si Darus, jatuh gue berdua, gubrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi sama gue John Arya di Jembatan Hitam. Pada malam hari ini gue udah datang lagi ke kediamannya Kang Arya Sena di daerah Depok. Dan sebelum gue masuk ke cerita, gue pengen sapa-sapa dulu Kang Arya Sena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat, Kang ya? Alhamdulillah. Nah, nih teman-teman buat yang nonton Jembatan Hitam di episode pertama tuh sampai yang kedua di podcast Jembatan Hitam, Kang Arya pernah podcast menceritakan pengalamannya di Gunung Merbabu ya, Kang ya. Nah, ini sesuai requestan teman-teman, gue sekarang udah datang lagi ke sini untuk mendengar secara langsung dan menyaksikan secara langsung pengalaman-pengalaman yang akan Kang Arya ceritakan pada malam hari ini nih. Jadi teman-teman udah pasti bakalan penasaran banget. Sebelumnya gue mau nanya-nanya dulu sama Kang Arya. Kang Arya mau cerita pengalamannya di mana nih, Kang? Kayaknya otak gue tuh lagi terbang jauh ke tahun 92 ya. Tahun 92, Kang? Iya, bukan pendakian gunung sih, bisa dibilang malah Kemser kali Kemser ya, Kang ya? Iya, tapi Kemser ini juga berkesan gitu, karena di saat gue datang ke lokasi itu situasinya nggak terlalu ramai. Dan kenapa gue berangkat ke sana juga karena ada sebuah peristiwa lah yang membuat gue tuh pengen berangkat ke sana. Oke. Kalau boleh tahu lokasinya di mana sih, Kang? Curug Nangka. Curug Nangka. Iya, Curug Nangka itu di kaki Gunung Salak ya. Kaki Gunung Salak. Tepatnya di Tenjolaya, Bogor. Oke, ini teman-teman di rumah pasti penasaran banget sama ceritanya Kang Arya. Gue juga penasaran. Jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam. Halo, assalamualaikum, selamat malam sobat-sobat Jembatan Hitam. Alhamdulillah atas rahmat dan kasih sayang Allah, pada malam ini gua masih diberikan kesempatan untuk berbagi cerita kepada rekan-rekan semua. Tentunya ini adalah nikmat dan karunia yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Selain bersilaturahmi di dunia nyata, kita juga bisa bersilaturahmi di dunia maya. Pada kesempatan kali ini, gue mencoba menceritakan sebuah kisah ya. Kisah yang memang sudah cukup lama, tetapi insya Allah dengan izin Allah ya, serta atas kasih sayang Allah, gue bisa mengingat sebagian besar dari peristiwa ini. Walaupun sudah cukup lama, tetapi ada beberapa bagian yang masih gue ingat dengan jelas. Sehingga gue bisa merangkai sebuah cerita dengan baik. Kira-kira seperti ini. Ini kejadian sekitar tahun 1992 ya. Waktu itu gue masih SMP kelas 3. Kalau hari, bulan, tahunnya, kalau hari, bulan tentunya gue lupa ya. Gue lupa, tapi kalau untuk jam mungkin gue adalah sedikit ingat gitu. Pada awalnya sih nggak ada niatan sama sekali nih gue nih untuk melakukan perjalanan ke Curug Nangka tuh nggak ada sama sekali. Karena
perjalanan ini terjadi karena tuh ada kawan gua datang ya. Dia dulu waktu kecil tuh tinggal di daerah sini. Tetapi setelah kelas 5 SD, orang tuanya pindah ke Pelabuhan Ratu. Gua nggak tahu Pelabuhan Ratunya sebelah mana ya. Kalau yang penasaran cari aja sendiri deh, namanya Darus. Pokoknya intinya di saat kita waktu itu masih kelas 5 SD, orang tuanya si temen gue ini, si Ari Jiwan atau biasa gue panggil Darus, itu pindah ke Pelabuhan Ratu. Gue nggak tahu Pelabuhan Ratunya di mana. Setelah sekian tahun tidak berjumpa, tiba-tiba pada suatu malam, gue lupa malam apa, tapi gue inget kira-kira sekitar jam 7 malam ya, tiba-tiba dia ngetok-ngetok jendela kamar gue gitu. Tok. Panggilan gue kan Anto ya, panggilan gue di wilayah sini tuh Anto. Gue waktu itu, ini kira-kira seperti ini ya, kira-kira conversationnya. Waktu itu gue berpikir ini kayak gue kenal suaranya. Begitu gue buka jendela, gue kaget kan, lah si Darus gitu. Gue langsung gue suruh masuk ke dalam. Di dalam namanya kita udah lama nggak ketemu ya, awalnya sih ya ngobrol-ngobrol biasa aja, cuman di dalam sela-sela obrolan ini kayaknya kok temen gue ini kayaknya murung gitu. Wajahnya tuh walaupun dia tersenyum ketawa, tetapi tetap kegetiran itu nggak bisa dia sembunyikan. Kira-kira 2 jam ngobrol ngalor ngidur nggak karu-karuan, itu baru gue kan curiga ya, ini anak kok kayak ada yang disembunyikan. Gue tanya, lu kenapa? Bukannya lo udah tinggal di Sukabumi lah, taruh kata bahasanya kira-kira nih seperti itulah percakapannya ya. Kenapa lo ujuk-ujuk datang kemari, emang lo ada perlu apa, emang lo nggak sekolah? Terus temen gue tuh jawab kira-kira seperti ini, gue ada masalah gitu. Ternyata dia tuh ribut sama bokapnya tentang sebuah perkara lah, gue nggak tahu perkaranya apa, yang jelas dia tuh ribut sama bokapnya, kalau nggak salah juga ya mengalami kekerasan lah ya, sampai dipukulin, terus dia kabur. Nah, dia kabur ke Jakarta ini, temennya itu kan gua, bisa dibilang ya teman akrabnya waktu kecil kan gua. Jadi dia sengaja lari ke Jakarta, sengaja nemuin gua tuh buat tenangin diri. Oh ya udah, gua bilang ya udah lu di sini aja dulu dah ini malam gitu kan. Udah habis itu kita ngobrol-ngobrol. Waktu gue dengerin obrolan dia tuh, omongan dia ya, curhatan dia, rasanya gue miris juga gitu. Karena apa? Masalah bener atau enggaknya omongan dia, waktu itu kan kita masih remaja, kita belum tahu ya, belum ngalamin rasanya jadi orang tua. Mungkin saat itu kesalahan kita juga sebagai remaja, sehingga orang tua kita bertindak keras. Iya, tidak dibenarkan juga sih orang tua bertindak keras terhadap anaknya, tetapi itulah situasi yang dilema yang sering kita hadapi remaja tahun-tahun 90-an ini. Kita sering banget menghadapi tangan besi dari orang tua. Terlepas dari benar atau salahnya cerita dia, intinya malam itu gue simpati sama dia. Sampai sekitar jam 12 malam lah cerita-cerita. Akhirnya gue tidur. Karena apa? Karena besok kan gue harus sekolah. Ya udah selesai ngobrol, gue bilang udah Darus, kira-kira kayak gini ya, udah lurus, lu istirahat aja. Apa namanya, kalau lu mau tidur, kalau lu mau melek terserah dah, lu mau sholat, lu mau zikir, gue harus tidur karena besok pagi gue kan harus sekolah. Singkat kata, gue tidur nyenyak. Gue nggak tahu nih temen gue tidur apa kagak, karena pas gue bangun pagi-pagi dia posisinya dalam keadaan tidur yang nyenyak. Pas gue habis mandi ya, ini udah pagi ya, mandi, selesai mandi, gue ketemu sama almarhum nenek gue. Waktu itu beliau belum almarhum. Gue ditanya, Tok itu si Ari ya? Iya, gue bilang. Ini kira-kira seperti ini. Tetapi memang seperti itulah ya, dalam artian ini rangkaian katanya nggak jauh-jauh dari itulah. Nenek gue nanya, gue bilang iya. Emang dia nggak sekolah? Bukannya dia tinggal di Sukabumi? Gue bilang nggak tahu deh sekolah apa enggak. Iya dia kan di Sukabumi. Ngapain kesini? Gue bilang nggak, main aja, gue bilang kayak gitu. Udah, gue ngobrol-ngobrol sama nenek gue sebentar, gue sarapan, terus gue langsung berangkat ke sekolah. Sarapan, ya gue langsung berangkat ke sekolah karena posisinya dia tuh belum bangun.
Nah gue berangkat ke sekolah. Di sekolah itu gue agak nggak tenang gitu kan. Nunggu pelajaran selesai itu kayaknya lama banget. Karena apa sih? Karena gue pengen ngajak temen gue nih keluar gitu. Kasihan banget gitu di sekolahan itu. Gue tuh mikirin dia aja gitu. Kasihan banget ya. Udahlah, kehidupannya kurang begitu enak waktu itu ya. Terus juga dapat kekerasan dari orang tuanya. Intinya tuh simpati gue tuh luar biasa karena dulu ini teman akrab gue di masa kecil. Agak kurang konsen lah gue selama sekolah itu. Akhirnya setelah nunggu sekitar 5 jam kita di sekolah itu, tibalah saat kita pulang sekolah. Begitu bel berbunyi, biasanya kan gue nongkrong nih di Masjid Al-Wiqoyah. Mungkin anak-anak Jagakarsa atau anak-anak 254. Para subscriber dari Jembatan Hitam tahu itu adanya di Jagakarsa. Nah SMP gue tuh di 254 sini nih. Biasanya tuh pulang sekolah gue nongkrong, tapi saat itu gue nggak pakai acara nongkrong, gue langsung cabut, langsung naik mobil. Sampai teman-teman yang biasa nongkrong sama gue bilang, nanya kan, Nek lu buru-buru amat. Panggilan gue di sekolah dulu Nek, karena kelakuan gue dulu emang enek gitu. Kerjanya biang kerok tawuran. Jadi anak-anak manggil gue tuh Nek, soalnya kalau nggak ada gue nggak bakal kejadian ada tawuran dah. Harus nunggu gue dulu baru jalan tawuran. Karena itulah gue dipanggil Nek. Ya orang-orang enak lihat kelakuan gue ya. Dulu zaman masih remaja. Udah setelah melewati beberapa pertanyaan temen gue langsung pulang ke rumah. Begitu sampai rumah gue lihat si Darus posisinya udah bangun, tapi matanya tuh sembab apa sih kalau orang habis nangis tuh? Gimana sih sembab ya? Sembab ya gitu ya, bengkak gitulah. Kayaknya dia habis nangis. Gitu gue masuk ngelihat dia kayak begitu keadaannya, gue tanya, terus lu udah makan belum? Belum, kata dia. Nah lu kenapa nggak makan? Emang nggak ditawarin sama nenek gua? Dia bilang udah ditawarin, cuman gua malu, gua nungguin lu aja. Deh, untung gua pulang cepet. Coba kalau gua pulangnya besok. Ya kira-kira seperti itu ya. Kalau lu berharap conversation yang sama persis di saat tahun itu, ya itu mustahil lah, impossible. Cuman kira-kira seperti inilah percakapannya. Setiap terjadi adegan percakapan itu tentu nggak akan sama persis, tetapi kira-kira seperti itu. Jadi setelah gua conversation sebentar ngobrol sama dia, ya udah harus makan. Habis makan lu mandi, habis mandi kita cabut deh ke Kebun Raya Bogor. Pikiran gua kalau di rumah kan ngobrol ngerokok juga agak susah karena waktu itu gua belum bebas ngerokok, tapi diem-diem udah mulai ngerokok. Nah, pikiran gua nanti kalau kita di luar kita mau ngobrol gimana kek sambil ngudut ya nyantai, terus wira-wiri ngeliatin pemandangan bagus, mau cewek kek, mau alam kek, mau apa kek, itu di luar biasa lebih fresh. Nah udah itu pikiran gue ya. Kita makan, selesai makan gue bawa jaket. Nah, kebetulan si Darus juga bawa jaket, terus kita keluar. Gue pamit sama almarhum nenek gue tuh waktu itu mau ke Bogor. Kata almarhum nenek gue tuh bisa dibilang wanita paling baik sedunia ya. Jadi setiap dengar cucunya mau jalan, pasti yang ditanyain pertama, punya duit nggak gitu. Gue bilang sama almarhum nenek gue, saat itu gue punya duit lumayan, ada 5.000 perak. Karena gue tuh sering banget ya, seneng banget nyisihin uang jajan gue. Dan kadang-kadang gue juga dapet dari adik-adik kelas gue atau dari teman-teman gue gitulah, suka pada ngasih. Ya dengan sedikit paksaan. 5.000 rupiah itu besar ya pada zamannya ya. Kurs 5.000 rupiah. Jadi cukup itu untuk sampai ke Kebun Raya Bogor. Karena tiket kereta juga dulu masih 450 perak. Dari stasiun Bogor kan kita jalan kaki. Aman udah urusan, rokok sebungkus baru 400 perak. Beli 2 bungkus saya baru 800. Taruh ke atas sama ongkos sama jajan-jajan paling habis 2.500. Jadi megang goceng itu udah fine banget. Pas mau jalan gitu nenek gue langsung nanya kan, nah, ada ongkos? Gue bilang ada. Tapi nenek gue tuh nggak bisa kalau cucunya jalan ongkosnya pas-pasan. Ya udah ditambahin 5.000 perak. Jadilah gue megang ceban. Bah, ceban coy 92 sampai Jogja, serius gue. 92 kalau mau ceban sampai Jogja beneran ya, sekali berangkat. Karena merasa megang uang cukup banyak, pede langsung berangkat ke
Bogor. Singkat kata, biasalah ritualnya tuh dari rumah almarhum nenek gua kita ke stasiun Bogor, ke stasiun UP, dari stasiun UP kita ke stasiun Bogor, terus jalan kaki ke Kebon Raya. Sampai Kebon Raya itu biasa beli tiket terus masuk. Terus kita puter-puter dah tuh di dalam Kebon Raya sambil ngobrol ngalor ngidul ya, ngetan ngulon kagak karu-karuan, apa aja kita omongin ya, mulai dari melepaskan emosinya dia tuh teman gua si Darus, kekesalan dia terhadap permasalahan yang dihadapi, juga hal-hal lain yang membuat kita tuh senang. Ya benar, di luar tuh ternyata benar. Ya, karena nggak ada pengawasan dari orang tua saat itu. Ya, kita ngobrol tuh sambil kelepas, nggak terasa udah sore. Nah, karena udah sore kita kan keluar. Begitu sampai keluar Kebon Raya, kita jalannya nggak ke kanan, tapi kita jalannya malah ke arah Ramayana. Niatnya tuh mau nyari es kelapa. Ya jalan, begitu dapet es kelapa, tiba-tiba gue liat muka temen gue tuh murung lagi kan dia. Gue bilang, ini anak murung lagi, gue bilang kayak gitu kan, dalam hati gitu. Gue tanya, Rus lu kenapa? Udah balik ya, mau balik mau jalan nih. Terserah tadi ya kayak gitu. Kata seperti gue bilang tadi ya, gue megang duit ceban. Nah, saat itu angkot dari BTM, yang sekarang BTM dulu tuh Ramayana ya, sampai ke Curug Nangka cuman 500 perak. Sedangkan gue saat itu baru kepake duit sekitar 3.000 perak. Masih 7.000 di kantong. Pah, aman, damai, sentosa. Pikiran gue, gue udah biasa. Kalau orang rumah gue tuh udah tahu deh, kalau gue misalnya main ke Bogor, terus gue nggak balik, itu biasanya udah pada ngerti. Itu paling gue nongkrong di Curug Nangka, Curug Luhur, gitu kan, atau curug-curug yang lain deh yang ada gitu. Cuman biasanya saat itu gue kalau nggak ke Curug Nangka, ke Curug Luhur. Sempet si Darus sih nanya sama gue, tok nggak izin dulu? Alah nggak usah lah, orang rumah gue udah paham kalau gue ke Bogor kagak balik. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Nah, habis jajan beli es kelapa, benar beli es kelapa masih cepet apa gocap gitu. Tahu kan gocap 50 perak, iya masih 50 perak. Beli es kelapa, beli gorengan 200 perak gitu kan. Naik angkot, udah jalan tang. Kira-kira sejam kemudian kita sampai di apa namanya tuh yang mau masuk ke Curug Nangka. Kan itu dari jalan raya sampai ke Curug Nangka kan sekitar 1,5 kilo ya. Kalau sekarang kan udah diaspal, kalau dulu belum. Itu hotel yang sekarang ada di daerah Curug Nangka, hotel apa gue nggak tahu tuh, nggak tahu hotel bintang berapa itu, bintang 7 kali ya. Bintang 7 mau obat, bintang 5. Itu dulu belum ada hotel. Terus jalan dari pinggiran jalan raya menuju ke Curug Nangka itu masih makadam, dan kiri kanannya itu masih kebun-kebun kosong yang dipenuhi oleh semak belukar. Adalah beberapa rumah 1-2 ya di sekitar tikungan yang ya di sekitar jalan pertama, nanti kebun lagi kosong. Terus pas yang mau ke arah Jayagiri, ya betul Jayagiri ya. Terus yang ke kanan kan ke Curug Nangka, itu ada rumah 1 juga. Itu semua masih makadam jalannya. Tahu nggak makadam? Batu yang disusun-susun sebagai pengeras jalan sehingga nggak becek. Nah sampai sini nih udah agak sore, udah sekitar jam 5:30 sampai di aspal itu ya. Ketika kita jalan kaki sampai di pertigaan yang gue bilang tadi, kok Jayagiri? Apa sih yang lurus itu tuh? Yang ke arah Kalimati jalanan itu, yang sini gue lupa lah, pokoknya itulah, ntar lu cari di Google sendiri ya, gue lupa namanya. Itu udah maghrib, kita sempat istirahat sebentar. Nah di situ dulu di pertigaan itu, ini belum ada rumah-rumah nih, cuma rumah itu doang sama di sebelahnya 1, yang lain tuh masih kosong. Itu kita sempat mau mampir sambil nunggu azan maghrib selesai, tapi nggak jadi karena udah deket banget sama gerbang gerbang Curug Nangka tuh udah deket banget. Akhirnya kita diri sebentar nunggu azan selesai, baru kita terusin jalan lagi.
kira-kira 10 menit kita sampai di gerbang Curug Nangka. Bayar tiket, dulu kalau nggak salah tiketnya masih 150 perak. Tiket masuk Curug Nangka itu masih 150 perak. Kalau nggak salah ya, gue lupa. Kira-kira 150 perak lah, masih murah banget. Masuk, bayar 300 perak, kita turun. Begitu turun itu udah sekitar jam 7 malam kan, udah sekitar jam 7 malam. Itu belum ada listrik, bro. Ya, penerangan saat itu masih menggunakan petromak. Tahu kan lampu petromak yang menggunakan minyak tanah, kaos lampu gitu lah. Ya lu carilah ntar petromak namanya. Dulu kita masih dulu di sana tuh masih menggunakan petromak. Warung-warungnya. Jadi ketika kita turun, sampailah gue di warung pertama. Warung pertama kita langsung mampir, langsung pesen kopi terus ngobrol-ngobrol. Wah, asik tuh obrolan tuh, seru deh. Namanya remaja ya. Ya lagi apa sih? Lagi pengen tahu ini, pengen tahu itu. Apa aja diomongin deh. Mulai dari nyontek, mulai dari iseng jahil, mulai dari iseng jahil, terus pokoknya banyak banget hal-hal yang kita ceritakan itu hal-hal yang nggak berguna lah bisa dibilang ya. Itu terus naik ke permukaan, terutama hal-hal yang berbau-bau apa ya, iseng. Misalnya kita ngisengin cewek gitu, ngintip bagian dalamnya gitu pakai kaca rautan gitu, ditaruh di sepatu, wah apa aja dah. Cuman nggak jauh-jauh yang diomongin tuh pasti urusannya ke situ, urusan cewek. Berikut juga kejahilan kita terhadap cewek, termasuk beberapa hal yang mungkin nggak pantas lah ya. Namanya juga anak muda, bukan anak muda, anak tanggung. Waktu itu gue belum jadi anak muda ya, baru umur 15 tahun. Lagi seru-serunya ngomongin itu segitiga pengaman. Wah itu ngalor itu nggak karu-karuan ngobrol. Gue di warung tuh berdua aja sampai kira-kira sejam. Itu datang lagi, ada satu rombongan datang. Itu kira-kira ada 10 orang ya, antara 8 atau 10 orang lah, intinya mereka banyakan. Itu bahasanya logatnya logat Jakarta. Mereka udah lewat tuh, ngelewatin gue sempet ngelihat gitu kan, wih anak Jakarta nih gitu. Mereka terus ke arah bumi perkemahan setelah kali. Nah udah gue cuekin, sambil di deket Petromak gue ngobrol lagi sama teman gue. Nggak lama mereka balik lagi. Mereka balik lagi tuh kalau nggak salah belanja gorengan, terus ada yang mesen Indomie juga. Namanya juga tempat camping ya, ada itu tempat jajan. Nah, mereka lama di warung tuh, karena lama dan sama-sama masih remaja tanggung. Akhirnya kita ngobrol, sama-sama anak Jakarta kan, cepet akrabnya. Dang ding dung deng dong der gitu kan, ngobrol terus. Adalah mungkin sekitar 40 menitan ya, atau 1 jam kita ngobrol. Tambah nggak karu-karuan lagi nih omongan nih, karena makin banyak lagi nih remaja-remaja tanggungnya. Ya ada yang SMP, ada yang STM lah, ada yang SMA gitu, gabungan mereka itu. Akhirnya kita diajak gabung ke tenda mereka, karena sama-sama anak Jakarta. Ketika itu anak Jakarta tuh kalau di luar solidaritasnya gila-gilaan bro. Karena masih sedikit yang doyan-doyan begini tuh, masih nggak kayak sekarang yang udah booming ya. Jadi kalau ketemu anak Jakarta dimanapun, wah solidaritasnya keren banget. Langsung wah Jakarta gabung. Bukannya ribut, walaupun misalnya di kota sendiri nih, di kota Jakarta antara anak STM pada berantem, tapi kalau udah di luar kagak ya, sama Jakartanya nyatu gitu kan, kuat jadinya. Nah saat itu tuh seperti itu, karena sama-sama anak Jakarta kita diundang disuruh untuk gabung di tenda mereka. Ternyata mereka cuma bawa satu tenda pramuka. Emang sih ukuran gede, muat untuk 8 orang. Tapi kan kita nggak enak, ngepas lah itu buat mereka. Karena udah diundang, ya udah kita gabung di situ. Dari suasana yang terang benderang karena ada cahaya petromak, ketika kita masuk ke buper itu berubah, cahaya udah mulai temaram ya. Hanya terlihatlah dari jauh titik-titik cahaya petromak. Waktu itu juga Curug Nangka yang biasanya rame, kalau nggak salah malam itu hanya ada sekitar 4 tenda.
berikut tendanya anak Manggarai ini gitu. Gue baru tahu ini anak Manggarai. Buat temen-temen yang dulu 92, ya, kita dulu nyanyi-nyanyi slang lah, inget banget gue pakai gitar, gue yang gitaran nyanyi-nyanyi slang. Kalau lu inget terus nonton video ini, salam ya. Gila udah berapa puluh tahun tuh kita nggak ketemu. Gue alhamdulillah masih inget. Cuman muka lu gue udah pada lupa. Cuman gue inget minjem gitar lu, gue nyanyi slang sama Iwan Fals. Ya, di saat kita lagi seru-seruan kayak gitu, ya sambil mereka tuh awalnya mereka yang cari kayu bakar tuh. Ya, malam kan makin tinggi, makin naik. Mereka cari kayu bakar, gue gitaran. Karena gue cukup jago saat itu main gitar, jadi anak-anak Manggarai itu seneng. Wah, cari kayu lagi, bakar lagi, terus sampai malam tuh. Gue inget lagu yang gue nyanyiin tuh, entah mengapa aku tak berdaya. Pokoknya itu lagunya Bang Iwan ya, seorang legend. Itu lagu di request mulu, jadi gue lagi nyanyi yang lain, bang entah lagi, ya elah entah lagi gitu kan. Udah gitaran sampai sekitar jam berapa ya? Itu kita gitar-gitaran ketawa waktu nggak jelas. Sampai sekitar jam 11 malam. Jam 11 malam itu satu-satu udah mulai pada masuk tuh anak-anak Manggarai. Hingga menyisakan gue berdua sama Darus di luar tenda. Emang sih waktu itu kita dikasih tiker pandan. Mungkin sekarang udah susah nyarinya tiker pandan. Sekarang tiker pandan paling bisa kita temuin kalau kita mau nguburin jenazah. Nah itu, dulu banyak yang jual tiker pandan. Itu anget bro, anget banget. Taruh di luar tuh, gue gitaran sampai sekitar jam 11. Sampai sekitar jam 12. Nah pas jam 12 malam tuh tiba-tiba hening. Yang kedengeran selain suara jangkrik, suara orang ngorok. Rupanya nih anak Manggarai pada tepar. Kayaknya sih ya, itu pada konsumsi ini, rokok kayangan sama air WC deh. Jadi mereka tuh pada tepar lah gitu. Kalau gue emang nggak begitu suka gitu-gituan. Paling iseng-iseng aja nyobain sih. Ala kadarnya iya gitu. Tapi kalau untuk madat kagak. Kayaknya mereka habis konsumsi itu tadi air kayangan sama rokok kayangan, akhirnya pada tidur. Nah kan sepi tuh ya, lama-lama sepi. Terus si Darus ngajakin tidur. Gue kata tidur di mana Rus? Udah penuh itu tenda. Tidur di luar, dingin. Udah cari kayu lagi. Nah, gitar gue taruh. Kita cari kayu lagi keluar. Nah si Darus ini waktu kecil dia kan pemberani ya. Nah, biasa di daerah gua ini nih di belakang kampus Universitas Pancasila. Dulu itu kampus UP belum ada. Ini masih kebon, sini kebon, sono kebon ya. Pokoknya ini daerah kebon. Dulu waktu gua kecil sama-sama masih segede-gede biji. Itu kemana-mana walaupun malam-malam tuh duduk cuek-cuek aja. Jadi pikiran gua nih bocah masih kayak gitu kan. Lah orang kerjanya main di kebon, pikiran gua gitu. Udah kita keluar cari kayu bakar. Ternyata setelah dia udah SMP ini agak berubah tuh sikap beraninya. Begitu jalan baru sebentar aja, oh jauh-jauh ngeri gua. Emang saat itu Curug Nangka nggak kayak sekarang yang udah ada jalan cor-corannya, udah ditata, alang-alangnya udah bagus. Dulu nggak kayak gitu bro. Yang ditata itu baru sedikit. Ya paling hanya untuk sekitar 10 tenda. Selebihnya itu daerahnya masih penuh ilalang dan belukar. Masih serem banget saat itu. Gua akuin. Ya, ketika gue mulai jalan pun sebenarnya kepala gue merinding. Bener-bener merinding. Cuman gengsi lah. Masa dia takut gue takut gitu kan. Gue juga sebenarnya rada ngeper. Cuman daripada kita kedinginan. Ya udahlah. Mendingan kita cari kayu bakar. Itu saat itu gue inget bulannya tuh bukan purnama ya, tapi cukup terang. Jadi purnamanya setengah lah kira-kira. Karena cahaya bulannya itu cukup terang, jadi ketika angin berhembus, terus cahaya itu menimbulkan efek di ranting dan daun-daun goyang, itu gue sempet anjrit, ngeri juga. Tambah lagi hawa dingin Gunung Salak, karena kan posisinya kan di lembah kan, jadi dinginnya langsung nyikat ke tengkuk tuh dingin banget. Tambah udah mulai merinding. Belum ada penampakan apapun, belum ada. Cuman merinding udah mulai kita merinding, tapi cuek aja. Cuek lah, cari kayu.
sambil merinding-merinding disco begitu cari kayu, entahlah kita diperhatikan apa atau memang perasaan kita doang, karena emang bener-bener sepi saat itu. Curug Nangka saat itu lagi sepi, biasanya tuh rame. Tempat tumpleknya anak-anak rempakem, tau nggak rempakem? Remaja pecinta camping atau galatuping, gerombolan laki-laki tukang camping. Nah biasanya tuh Curug Nangka tuh tumplek sama dua rombongan itu tuh, rombongan rempakem sama rombongan galatuping. Ya dia juga sebenarnya, cuma beda nama. Tapi saat itu sepi. Udah mau gimana lagi, orang kita udah di sini, daripada kedinginan dengan cari kayu. Sambil merinding-merinding gitu cari kayu, udah kekumpul banyak. Terus si Darus kan rese banget nih. Gue tuh buruan balik-balik kata dia gitu. Gue bilang, ya lu ngapa sih, lu biasa main di kebun juga, gue bilang gitu kan. Oh beda kata dia gitu, beda kalau di kebun mah beda kata dia, ini mah beda, pokoknya beda deh bilangnya. Gue bilang, ya udah taruh kayu di sini. Nah itu gue naruh kayu sama tenda nggak terlalu jauh lah, mungkin jaraknya sekitar 20 meteran antara gue naruh kayu sama tenda tempat anak Manggarai tadi. Begitu kayu gue taruh, gue ngeliat ke warung. Ketika ngeliat cahaya lampu, tiba-tiba perut gue bunyi kan, kukuruyuk. Wah perut gue bunyi, gue bilang, gue tanya, lu lapar gak lu? Lapar gue kata dia. Makan gak? Ayo deh, kira-kira kayak gitu ya konversasinya. Pokoknya waktu itu gue inget, gue lapar, terus kita sama-sama jalan ke warung. Ya udah, setelah dia mau ke warung, kayu kita taruh, kita jalan. Kebetulan kita pinjam senter anak Manggarai kan. Itu senter yang 8 baterai, tau gak, yang panjang segini nih. Itu nabok orang, modar itu bener-bener besi. Sekarang udah susah gue nyarinya, mungkin kalau ada tuh barang antik. Kita bawa senter itu kan, itu terangnya minta ampun bro, sampai tembus ke hati itu senter, bener-bener terang banget, saking terangnya, panjang itu. Karena kita bawa senter terang, santai dong, turun ke warung. Begitu sampai warung, di warung itu yang tadinya sepi, gue sore-sore cuman gue sama anak Manggarai, ternyata malam itu udah ada sekitar 4 atau 5 orang lah, anak-anak SMA mungkin, atau mungkin anak kuliahan lah, antara anak kuliah atau anak SMA lah. Soalnya omongannya tuh keren-keren banget. Begitu sampai warung, karena ada mereka tuh gue sempet nyapa ya, karena dulu kita walaupun gak saling kenal biasa sering nyapa gitu. Agak kikuk nih gue ketemu. Waktu itu menurut gue berkarisma banget semuanya kan. Setelah tegur sapa sebentar, gue mesen kopi sama Indomie. Nah, di saat lagi nunggu pesanan itu gue dengerin nih omongan 4 atau 5 orang ini nih. Wih, omongannya bro, nggak nahan gue, ngeri dengernya. Yang diomongin tuh Kerinci, Rinjani, Semeru, Slamet, Sindoro Sumbing. Tempat-tempat yang saat itu bener-bener nggak ada, dalam khayalan gue aja pun nggak ada. Nggak akan nyangka jika suatu saat gue akan bisa menyambangi tempat-tempat itu. Pada saat mereka saat itu ya sedang bercerita tentang kemasyuran dan kemegahan gunung-gunung tadi yang gue sebutkan, gue cuma bisa melongo. Anjrit, kayak apa Semeru, tuh gunung paling tinggi se-Jawa. Pikiran gue mesti jalannya bisa berhari-hari nih. Ya orang kita jalan ke Kawah Ratu aja bisa 2 jam 3 jam. Terus misalnya ke Gunung Salak aja bisa 2 hari 1 malam, apalagi ke Semeru atau ke Kerinci yang 3.800. Wah, saat itu khayalan gue melambung tinggi deh dengerin gunung-gunung yang tinggi-tinggi itu. Bener-bener waktu itu gue nggak pernah terpikirkan bahwa suatu saat gue akan sampai ke tempat yang saat itu gue dengar di dalam cerita. Sambil makan, setelah Indominya datang ya, sambil makan gue sambil melongo tuh dengerin cerita abang-abangnya tuh kan. Anjrit, mereka juga bawa gitar. Gue inget nih lagunya, Mahameru. Gue inget rapnya doang. Gue nggak tahu lagunya apa. Kalau ada yang kasih, kalau ada yang tahu, tolong downloadin kasih ke gue dong. Mahameru. Nah, itu lagu enak banget. Dalam apa namanya? Dalam benak gue sampai berapa dekade ke depan itu masih terbayang-bayang lagu itu. Bukan lagunya Dewa, bukan. Ini beda. Pokoknya lagunya tuh Mahameru. Wah, gue sambil ngayal-ngayal dengerin itu kan, keren banget. Adalah sekitar 1 jam habis makan ngopi sambil dengerin dongengan mereka. Akhirnya gue pengen balik lagi dong ke tempat gue naruh kayu. Terus gue pamit nih sama abang-abang ini, bang,
permisi mau pulang dulu. Ya gue dulu masih bocah piik kan, ini udah. Ya pokoknya intinya gue ngeri banget lah ngeliat orang-orang itu gitu. Dari omongannya tuh gue bener-bener edan. Kerinci bro gitu kan. Semeru, Rinjani lah. Nggak kepikiran gue saat itu bakal suatu saat nginjek tempat-tempat yang waktu itu gue denger tuh nggak ada. Bener-bener belum ada kepikiran sama sekali. Akhirnya setelah pamit kita jalan kan. Nah, ya kembali sedikit ke belakang. Waktu pertama kali kita turun ke warung itu kan deket banget ya jaraknya. Nggak nyampe 5 menit kita udah sampai warung. Nah pas gue balik nih, setelah gue ngelewatin jembatan bambu, kalau sekarang udah jembatan beton, aman. Kalau dulu masih jembatan bambu. Setelah lewatin jembatan bambu, masuk pinus kan, hutan pinus, naik sedikit. Nah, itu udah hutan pinus tuh. Jalan, kira-kira sampai 20 menit, gue nggak ketemu nih. Tempat gue nyari, tempat gue naruh kayu. Si Darus ini udah, wah nyasar nih kita, nyasar. Lu balik-balik warung. Apaan sih balik. Kenapa gue nggak mau balik? Gue gengsi sama senior-senior yang tadi ya nggak. Masa kita balik lagi ntar dibilang culun lagi. Daripada gue dibilang culun, gue terusin aja jalan. Saat itu memang situasinya udah sangat jauh berbeda bro. Udah mulai ada sesuatu yang rasa-rasanya tuh deket banget memperhatikan kita. Tetapi lagi-lagi ego yang bermain, gengsi. Daripada dibilang culun atau penakut, mendingan gue melangkah terus ke atas. Padahal ini mulai nggak logis. Masa iya turun 5 menit, naik sampai 20 menit nggak ketemu-temu. Nah di sini sebenarnya kalau memang gue waktu itu udah cerdas ya bijaksana, harusnya gue turun ke bawah. Tapi karena saat itu kita masih remaja, ya bisa dibilang masih O plus N ya, masih on. Jadinya ngikutin aja nih apa kata kehendak hati. Walaupun salah hajar aja. Resiko apa yang akan menghadang kita di depan itu kita benar-benar nggak tahu. Cuman daripada dibilang mengecut, mendingan terus aja. Lagi celingak-celinguk karena nggak nemu-nemu, akhirnya itu ketemu tempatnya. Itu udah hampir setengah jam bro baru ketemu. Lucu, jalannya itu juga. Ya tempatnya di situ-situ juga. Tapi kenapa nggak nyampe-nyampe ya? Saat itu waktu ngejalanin walaupun kepala separuh bagol tapi tetap kita jalanin, akhirnya ketemu. Senang dong. Waduh dia tuh kayunya tuh gitu kan. Begitu kayunya ketemu langsung nih gue mau ambil. Udah harus ya kan senter nyala kan. Itu kabut kan tipis tuh. Cet. Ya wajar ya. Pikiran gue namanya di lembah di kaki gunung. Kabut turun itu anehnya di mana sih? Ya nggak ada yang aneh lah dengan kabut turun gitu. Kabut turun terus angin mulai berdesir kenceng. Ya dari tadi juga angin berdesir kenceng. Cuman kabut emang baru turun, ngalingin cahaya bulan. Terus apa namanya bayang-bayangan pohon itu yang kena angin sama cahaya bulan kan memang gimana ya? Memang terlihat tuh sangat mengerikan. Tapi ya udahlah mau gimana lagi, kita nih ya memang ada di hutan. Ya walaupun di pinggirannya, ya tapi ya Gunung Salak bro. Walaupun pinggirannya serem. Zaman dulu gitu loh. Zaman-zaman masih sepi. Udah niatnya tuh mau buru-buru ngambil kayu, kita langsung balik ke tenda kan. Begitu si Darus ngambil kayu, gue kan nengok ke arah warung lagi. Gue karena suara gitarnya kan hilang ya, gue nengok ke arah warung, lagi cilingak-cilingak, tiba-tiba si Darus gubrak gitu, ada suara gubrak gitu. Gue senter, tiba-tiba si Darus tuh jatuh duduk, dia diem ya. Gue tanya, lu kenapa Rus? Gue samperin kan, dia diem tuh nggak nyaut apa-apa. Si Darus tuh cuma diem melotot. Gue tanya, lu kenapa Rus? Dia diem ya sambil ngeliat ke satu titik. Gue penasaran kan, gue senter. Kan tadi dia yang jatuh, ya melongo. Begitu senter, begitu senter itu mengarah ke satu titik, ya terus kelihatan sesuatu, gantian. Gue yang jatuh duduk, gue jatuh lagi, gue diem. Ini senter kelepas kan, senter kelepas, gue diem. Terus gue mau diri jatuh lagi, gue mau diri sama si Darus juga kayak gitu, diri jatuh lagi. Terus akhirnya gue bisa diri tapi celana gue dipegangin kan. Begitu gue mau lari ditarik sama si Darus, jatuh gue berdua, gubrak. Ya untungnya ya gue jatuh waktu itu. Coba kalau nggak jatuh, misalnya gue bisa lari, posisi gelap,
ya. Di depan kita tuh kan ada kali batu, nggak dalam sih 3 meteran, cuman kalau jatuhnya pala duluan amsyong ya. Kita mau cari selamat malah cilaka 17. Karena apa? Karena panik dan takut. Jadi waktu itu gue merasa beruntung banget bro, ditarik celana gue sama temen gue, terus gue jatuh sama temen gue, dan kita berdua tuh sama-sama nggak bisa lari lagi karena dengkul gue sakit. Dia mau lari nggak bisa nih si Darus. Gue akhirnya diem-dieman berdua sama dia tuh, gue diem-dieman. Itu mau baca Bismillah aja, bis gitu. Nggak bisa baca, gue cuma bis. Saking yang gue lihat itu sama dia bener-bener luar biasa bro. Akhirnya kita tenangin diri, itu separuh mati tuh nenangin diri tuh kan. Separuh mati gue nenangin diri itu, gue diem. Itu bukan nenangin diri sebenarnya, karena emang nggak bisa lari. Di dengkul gue sakit banget, mau berdiri sakit, ya udahlah tanggung. Lu mau godain dah, lu mau injek dah bodo amat ya, taruh kata kayak gitu. Udah pasrah, diem. Akhirnya kira-kira setengah jam tuh gue baru bisa baca bacaan bro, baru bisa Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu baru bisa baca kita. Itu sekitar setengah jam kita diem. Karena apa? Karena nggak sengaja tadi, karena jatuh, karena main tarik-tarikan, akhirnya kita nggak bisa bergerak. Ya alhamdulillah, untung banget itu. Tahu nggak apa yang gue lihat? Itu baru kaki doang bro, tapi setinggi pohon. Itu kaki hitam, bulunya lebat ya, kayak model apa ya? Kayak model duri salak lah, lebat gitu. Itu baru kakinya doang. Makanya gue sama dia tuh ya mau buru-buru lari karena ngelihat itu, benar-benar kaget gue saat itu. Karena itu tadi, itu walaupun cuman kakinya doang yang kelihatan, tapi aura yang ditimbulkan tuh bener-bener luar biasa bro. Kita kembali lagi ya. Jadi setelah kita bisa baca-bacaan tuh, mata gue tuh merem bro. Gue kagak mau melek sama sekali tuh. Pokoknya sepanjang mungkin ada sekitar setengah jam itu melek, melek dikit, merem lagi. Pokoknya takut banget. Sambil kita diem aja tuh berdua-dua baca-bacaan. Ya setengah jam lebih, itu akhirnya berani buka mata kan. Begitu buka mata sambil takbir, Allahu Akbar, telinguk, itu udah nggak kelihatan apa-apa. Emang gelap, tapi nggak kelihatan lah, nggak. Aman nih udah. Lihat lagi kiri kanan, nggak merinding udah nggak merinding. Di tempat yang tadi kita lihat kaki setinggi pohon itu, kita lihat kayak udah nggak ada apa-apa. Coba diri nih, kan lemas banget ya, kaki lemas banget ya, seperti kesedot energi kita. Kalau takut tuh kayak gitu tuh, energi kita kayak kesedot habis kan. Begitu diri sekali, percobaan pertama gagal, jatuh lagi masih lemas. Kedua jatuh lagi masih lemas. Ketiga, keempat, kelima nggak tahu yang keberapa. Akhirnya kita bisa berdiri nih, berdiri bareng nih gue masih Darus. Gitu bisa berdiri. Pas mau jalan, terus senter mana senter? Iya, perasaan di situ tadi, terus coba dicari. Gue repa-repe nih nyari senter. Cari ya, takut ada, berani ada. Intinya tuh kita terpaksa nyariin itu senter karena senter itu kan punya anak Manggarai. Senter itu mahal bro, zaman ketika itu senter yang kayak gitu tuh mahal harganya. Dibanding harus ganti, mendingan cari deh. Ya, cari repa-repe nggak ketemu juga kan. Akhirnya ya udahlah, besok pagi aja carinya. Sekarang yang penting kita ke warung. Begitu jalan kira-kira 2-3 langkah, tiba-tiba gue nendang sesuatu nih, beletak. Aduh, apaan nih? Begitu gue pegang, alhamdulillah itu senter ketemu. Lah lumayan juga itu, mentalnya jauh. Sekitar 3 meteran ya itu. Ya, ini teman-teman ya. Ini pelajaran yang berharga. Bahwa kalau kita penakut naik gunung, ya jangan sampai kita juga nggak punya ketenangan. Ya takut itu fitrah, takut itu anugerah. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak dianugerahi oleh rasa takut. Tetapi gue ingatkan, bagaimana di saat kita menghadapi situasi tersebut, rasa takut itu jangan sampai membuat kita menjadi tidak bisa menguasai diri. Karena sejatinya rasa takut yang harus kita kuasai, bukan rasa takut yang menguasai diri kita. Pelajaran dari kejadian itu adalah, untungnya di saat gue mau lari gue jatuh.
Coba kalau gue lari terus, bisa jadi gue jatuh ke kali-kali yang penuh dengan batu, atau gue jatuh pala gue nimpa batu kayak gelinding-gelinding, kayak akhirnya gue jadi cilaka. Nah dari sini gue belajar, untung saat itu gue jatuh jadi nggak bisa bergerak. Nah jika teman-teman di dalam pendakian ataupun di dalam aktivitas lapangan lainnya bertemu hal yang seperti itu, sebaiknya diem, nggak usah lari, apalagi lari dalam keadaan panik. Ya lari dalam keadaan panik aja kita bisa celaka, bisa jatuh, karena kan tempatnya gelap, struktur tanahnya nggak rata, jalannya nggak seperti sekarang, seperti di kota besar ini. Dalam perasaan takut itu jalan lurus dan mulus aja, kalau kita lari kita masih bisa jatuh, apalagi ini jalanan yang nggak rata. Ya kita bisa aja jatuh, bahkan celaka. Nah ini pesan yang gue mau bilang. Jadi kalau misalnya menghadapi situasi kayak gini, jangan panik, usahakan untuk mendingan diem aja deh, jangan bergerak. Apalagi sampai lari, jangan. Kalau mau bergerak ya jalan aja pelan-pelan, jangan sampai melakukan pergerakan yang tidak terkendali, karena itu sangat berbahaya sekali. Oke, kita kembali ke cerita ya. Setelah senter ketemu, ya dinyalain nggak bisa. Waduh, nggak bisa nyala. Utak-atik dulu sebentar kan, nyalain lagi. Alhamdulillah bisa nyala. Jalan nih gua, jalan tak. Adalah mungkin sekitar 15 langkah itu cahaya lampu udah makin jelas kan. Cahaya langkah sekitar 15 langkah kita turun, tiba-tiba pala gua nih melar. Ini nggak nganggu, tiba-tiba pala gua melar kayak ikan buntel kesenggol perawan. Ya pokoknya gitu, tiba-tiba pak kayak ikan buntal loh, gede, tiba-tiba gede, terus si Darus langsung megang baju gua kenceng banget, gua tarik jalan, dia nggak bisa jalan gitu, gua ayo jalan, dia diem aja, ayo jalan, dia diem aja. Gua bilang aduh ada apa nih. Begitu gua nengok ke belakang, tau nggak, itu kira-kira 1 meter di samping kanan apa kiri gua lupa ya, kalau gua kanan berarti. Itu ada diameter air kira-kira segini nih ya, dia ngucur dari atas pohon itu kira-kira setengah jam. Bayangin diameter air kencingnya segini nih, air yang turun, logikanya dari mana? Itu dari atas pohon, bukan posisi gue tuh bukan di bawah kali, bukan yang ada curugnya, enggak, tetapi posisi gue di atas ya, di atas kali, dan di atas gue tuh cuman ada pohon-pohonan pinus. Ya, terus air itu datang dari mana? Dari Hong Kong? Ya kagak mungkin lah gitu kan. Ini air tiba-tiba datang segini nih. Ya lu mau percaya mau kagak terserah. Memang kayak begitu. Segini diameter airnya tuh, grocok. Anehnya lagi, ketika jatuh ke tanah itu tidak meninggalkan bekas sama sekali. Jadi hanya kelihatan air, bunyi grojogan air ya. Itu sekitar setengah jam. Begitu kita lihat kiri kanan ada kaki gede banget, sepertinya masih kaki yang tadi. Itu setinggi pohon masih. Gue lagi bingung aja, itu diameter air kencingnya segini bro, bandanya semana ya? Gue gak kepikiran itu. Ya sekarang aja gue baru mikir kayak gitu. Kalau dulu boro-boro pas ada kejadian. Itu sekitar setengah jam kita terpaku di situ, nggak bisa bergerak. Kan kurang asem banget ya. Kita disuruh menyaksikan air kencing itu sampai habis. Begitu air kencingnya habis, kaki kiri kanannya nggak kelihatan, ya hilang. Terus kita baru bisa bergerak. Begitu bisa bergerak, ya saat itu nih. Gua waktu itu belum seperti sekarang ya. Masih remaja, masih bodoh, masih belum ngerti apa-apa. Begitu bisa bergerak, nyoba untuk lari. Begitu lari jatuh, ya untungnya pala gua nggak kena batu, jatuh gubrak. Temen gua juga jatuh gubrak karena nggak bisa diri, akhirnya ngesot. Saking takutnya kita jalan ngesot. Wah, bisa diri menjelang jembatan, buru-buru langsung ke warung. Ya untungnya di warung itu senior-senior yang tadi kita temuin udah nggak ada. Wah alhamdulillah, kalau ada malunya kayak apa ya, gua kagak ngerti dah. Sampai ke warung, lihat bapak warungnya udah tidur. Akhirnya gue diem di warung tuh, ngos-ngosan. Lagi ngos-ngosan kayak gitu nggak lama bapak warungnya bangun. Gue nggak sadar nih kalau gue udah belepotan lumpur, bener-bener nggak sadar. Bapak warungnya nanya, lah Jang, kenapa gitu kan?
Itu Pak, itu gitu. Ya udah kata bapak warungnya. Ya udah mau ngopi apa mau ngemil nih katanya. Gue bilang Pak ngopi aja dulu Pak, ngopi. Bikin kopi. Setelah udah ngopi, udah tenang baru ditanya, kenapa Jang gitu, ngelihat apa? Terus gue bilang, emang boleh cerita apa? Sok aja tuh, bapak mah di sini udah biasa gitu. Terus gue ceritain tuh yang tadi gue lihat, si bapak teh langsung mandang ke arah yang direction yang gue tunjuk tadi, dia ngeliatin, terus dia baru ngeliat ke kita, jangan heran, ini teh Gunung Salak kata dia. Jangankan itu mah masih untung ketemu yang itu. Untung yang bukan jalannya terbalik. Anjir makin serem lagi gua yang jalannya terbalik. Wah. Wah, itu malam itu akhirnya gua nggak berani balik ke tenda. Gua tidur di situ dan kebetulan diizinin. Emang ada balai-balai bambunya kan. Udah. Itu nggak bisa tidur, Bro. Berusaha tidur ya susah tidur. Ya, setelah kita ngobrol-ngobrol masih bapak kan ngopi-ngopi. Si bapak mah enak tuh, langsung dia, wah nggak lama suaranya langsung ngorok, dalam hati gue, anjir ngorok. Kita merem dikit kebayang lagi itu tadi tuh yang kaki gede, merem akhirnya separuh budek mungkin menjelang subuh deh, kita baru bisa tidur. Nah, begitu tidur nyenyak nggak tahu jam berapa, tiba-tiba gue diorak-orak nih sama orang Manggarai. Woi bangun bang, dalam hati gue udah siang nih, mungkin sekitar jam 8-an gitu. Bang lu kok nggak balik lagi ke tenda katanya. Gue bilang, gak enak gua. Wah bang, ini anak Manggarai beda lagi ceritanya, tau gak? Ternyata sepanjang malam dia diketawain sama Kunti. Digodain Kunti tuh, jadi tendanya tuh bolak-balik Kunti. Nah lo dalam hati gua genderuwo, ini kuntilanak, buset lagi bini sama wisengnya, gue kata gitu kan. Nah jadi kalaupun gue balik ke tenda mereka, yang gue hadapin mungkin gangguan dari si Siti Kunti. Jadi dalam hati gue, anjrit masing-masing godaannya beda-beda kan. Gue bilang, buset, gue ceritain lagi sama dia. Wah lengkap, itu pagi awalnya kita tegang-tegangan ya. Wah serius lu bang, serius. Gue dikencengin sama genderuwo. Buset bang, gue semalaman suntuk dinyanyiin. Gue pikir lu masih pada gitaran di luar. Intinya tuh akhirnya kita ketawa-tawa. Wah parah. Dia digodain Kunti, gue dikencingin genderuwo. Wah cocok. Setelah ngobrol-ngobrol makan, akhirnya ya udah bang kita lu mau ke Curug Nangka nggak? Ayo deh, dulu Curug Daun masih aksesnya masih belum kebuka gitu. Curug 2 sama Curug 3-nya tuh aksesnya tidak seperti sekarang yang sudah dibuka, dulu tuh belum. Udah kita bareng-bareng Curug Nangka, mandi, selesai itu gue langsung balik lagi, terus balikin senter dia. Habis ngobrol-ngobrol, gue balik lagi ke warung. Nah di warung gue sempat ngobrol lagi sama siapa, kata siapa, jangan kapok ya Jang, itu mah biasa. Yang penting mah jangan panik. Kalau takut mah normal, tapi jangan sampai panik. Setelah kita tuh banyak dapat ujangan dari siapa, bagaimana sikap dan perilaku kita di gunung, akhirnya gue pamit balik ke Bogor. Jalan kaki lah tuh, jalan kaki, balik lagi jalan aspal, naik angkot, sampailah kita di Ramayana lagi. Begitu sampai Ramayana, si Darus tuh temen gue diem. Gue tanya, Rus lu mau ikut gue ke Jakarta apa balik ke Pelabuhan Ratu? Dia diem aja. Terus dia ngeliat gue, terus dia bilang gini, ini kira-kira kayak gini yang gue inget ya, gue balik aja deh toh katanya, biar gimana juga itu bokap gue katanya, gue takut nyariin bokap gue deh, gue balik. Ya udah Rus, lu ada duit berapa? Duit gue cuma 1.000. Waktu itu kalau nggak salah ke Pelabuhan Ratu, Bogor Pelabuhan Ratu itu masih 1.000 perak deh, apa 1.500, masih murah. Kurang dong ongkos lo, gue bilang gitu. Kebetulan gue juga masih banyak nih lebihan ongkos kan, masih ada sekitar 5.000 apa 4.500 gitu. Jadi duit itu gue bagi dua, dia 2.500, gue 2.000-nya bagi dua. Terus dia langsung jalan kaki tuh ke arah Beranang Siang, gue jalan kaki ke arah stasiun Bogor. Dari sejak itu sampai sekarang gue nggak pernah ketemu lagi sama teman gue yang namanya Hari Jiwan alias Darus. Darus, lu kalau nonton podcast ini, video ini, lu mainlah ke rumah gue atau lu komen, lu kasih tahu alamat lu atau nomor WA lu gue samperin. Itulah kisah gue di Curug Nangka
pada tahun 1992 di saat gua berkunjung dan bermain di areal tersebut. Dari sini gua akhirnya dapat banyak pelajaran yang kelak akan sangat berguna sekali di dalam setiap kegiatan petualangan gua di alam bebas. Oke, Kang Arya, itu pengalamannya di tahun 92 ya Kang ya, betul. di Curug Nangka. Ini tadi gue mendengar kita sampai agak sedikit apa ya, kayak terbawa suasana gitu Kang ya. Alhamdulillah. Ya, terus ada beberapa hal yang pengen gue tanya nih sama Kang Arya nih. Di saat Kang Arya apa ya, melihat sosok yang bisa dibilang sosok genderuwo itu Kang ya. Apakah sebelum kemunculan sosok ini Kang Arya tuh sempat mencium aroma-aroma kayak yang seperti yang pada umumnya gitu kan, kayak bau-bau kentang atau itu kan? Itu di saat jadi itu Kang sebelumnya mencium aroma kayak gitu Kang? Enggak sama sekali. Enggak ada aroma apapun, aroma kentang kayak, aroma singkong kayak, ya, aroma tape. Enggak ada. Pokoknya betul-betul tidak ada tanda-tanda, hanya kita cuma merasa merinding aja. Merindingnya emang sepertinya tuh makhluk itu deket banget sama kita, tapi kita nggak tahu, waktu itu belum tahu apa intinya, tuh merinding aja. Merindingnya tuh seperti gesekan energinya tuh besar banget gitu, kira-kira gitu. Dan ini Kang, dan sosok yang muncul pertama kali Akang lihat sampai Akang jatuh duduk lagi itu sosok kaki yang ya? Iya betul, hanya kaki aja. Itu badannya nggak kelihatan Kang? Badannya nggak kelihatan, baru kaki doang tapi setinggi pohon. Bener-bener gede banget itu kaki. Jadi ketika gua ngeliat itu, gua bener-bener kaget, takut. Pokoknya namanya kita masih waktu itu bener-bener miskin pengalaman ya. Betul-betul masih sangat miskin pengalaman. Jadi ketika melihat itu, mungkin kalau di kebun belakang nenek gua ya enak-enak aja, tapi ini kan di Curug Nangka gitu. Ini jadi mempengaruhi mental, bener-bener auranya juga, energi yang ditimbulkan juga luar biasa itu yang bikin gua akhirnya jatuh duduk, makan karuan, mau lari nggak bisa, ya untung nggak bisa lari justru. Gokil sih, itu sih gua kalau merasakan itu langsung ya mungkin gua bakal ngerasa hal yang sama kan, panik sepanik-paniknya kan. Iya, panik. Karena emang yang gua tahu juga kalau sosok genderuwo ini kan emang dia bisa dibilang tuh energinya tuh lumayan tinggi lah ya Kang ya. Karena ya memang sebangsa jin gitu ya Kang ya. Sebangsa jin ya. Oke, terus yang kedua nih Kang, di saat Akang mau ke arah warung, Akang juga kan sebelum melihat sosok ini lagi di belakang atau di samping Akang sempat merasakan yang namanya kepala Akang tuh kayak melar gitu iya, kan? melar gede langsung merinding. Gitu Kang ya. Jadi sosok ini muncul di belakang dengan diawali dengan air yang keluar gitu Kang ya. Bisa dibilang itu air kencing lah ya. Betul, air kencing dia lah. Soalnya nggak mungkin air apaan dari atas pohon, kan nggak mungkin banget gitu. Nggak mungkin lah ada air apa hujan. Masa hujan cuma satu titik segede gini diameternya, atau misalnya tiba-tiba ada mata air dari pucuk pohon pinus, ya nonsen. Ya intinya tuh sesuatu yang bener-bener non logika, nggak logis tapi terjadi, terlihat dan gua rasakan di depan. Ya terlihat di depan mata gua dan gua rasakan saat itu betul-betul aneh. Iya, dan yang anehnya lagi memang ketika airnya jatuh ke bawah dan nggak ada bekas sama Nggak sekali ada ya, bekas sama kering sekali, aja ya. kering aja. Itu juga waktu dia muncul mengalir dari atas ke bawah itu nggak ada aroma lagi Kang? Nggak ada, ya cuma seperti air aja. Cuma seperti air aja. Nggak ada bau pesingnya tuh, nggak ada. Alhamdulillah. Itu kalau sampai bau pesing kayak apa baunya gua coba. Kencing kucing secuil aja baunya nggak hilang-hilang, apalagi ini kencing. Mungkin itu kalau digentongin ya atau ditoronin 4 toren kali, setengah jam cuma segini diameter, setengah jam menyaksikan mereka kencingnya itu sih gimana gitu ya. Wah itu jangan ditanya, orang kagak bisa gerak kita. Jadi gue mau bergerak nggak bisa, cuman perasaan gue ketika itu gue dipegangin sama temen gue. Ya. Tapi untungnya Akang dan Bang Darus ini juga nggak mengakibatkan kecelakaan yang fatal Kang ya. Iya alhamdulillah, cuma Kang, besok ya. doang Cuma kita besok-besok jatuh aja, ya. ya. Alhamdulillah saat itu terselamatkan lah dengan kejadian di mana gue jatuh duduk, terus dengkul gue sakit, akhirnya nggak bisa diri. Terus yang kedua, teman gue justru nggak bisa bergerak dan dia posisi megangin baju gue. Kalau enggak ya nggak tahu juga, mungkin gue bisa celaka juga gitu. Alhamdulillah emang udah seperti itu jalan ceritanya mungkin. Oke, ini buat Kang
Darus juga ya, Kang Darus Kang ya. Betul. Ya Kang udah lama nggak ketemu. Barangkali nanti Kang Darus nonton atau ada yang kerabat atau sanak saudaranya Bang Darus yang nonton bisa ditolong sampaikan ke Bang Darus. Kalau Kang Arya nih kangen banget nih kayaknya. Ya, bener, kangen banget Kang ya. Betul. Gokil. Udah lama banget gak ketemu nih. Oke Kang Arya, gue makasih banget sebelumnya udah dikasih kesempatan buat mampir lagi. Alhamdulillah. Dan Kang sebelum kita closing, Kang Arya biasa mau promo-promo apa nih Kang gitu Kang? Apa ya? Buku lagi. Ya kalau untuk buku gue yang kedua, kalau lancar ya. Lancar. Kalau lancar tidak ada halangan, insya Allah ini bulan Mei itu akan terbit buku kedua gue yang berjudul Perjalanan Para Demonstran. Oke. Ini kisah pendakian gue ke Mahameru pada tahun 1998. Mudah-mudahan lah Mei ini udah bisa terbit. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke Kang Arya, terima kasih banyak sudah dikasih kesempatan lagi. Buat teman-teman Jembatan Hitam juga yang mempunyai pengalaman mistis atau pingin ceritanya dibawakan sama kita, teman-teman bisa langsung DM kita di Instagram kita di @jembatan_hitam. Oke, gua Junaria. Saya Arya Sena undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam.